Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Fauzia akan mempresentasikan mengenai kompetisi dalam kebaikan kajian dan metodologi pembelajaran Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Baik, pertama-tama saya akan memulai dengan pendahuluan tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, dalam globalisasi, Islam mendorong kompetisi mulia, yaitu berlomba dalam kebaikan, atau yang disebut juga dengan fastabiqul khairat. Sebagaimana ditegaskan juga dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang menekankan bahwa keragaman manusia adalah kehendak Allah dan respon terbaik adalah bersaing dalam beramal soleh. Dalam pendidikan Islam, konsep ini berarti membentuk generasi yang tak hanya cerdas, tetapi juga unggul spiritual dan berkarakter sosial. Nah, guru berperan menciptakan suasana kompetisi yang sehat, yang memotivasi siswa untuk berprestasi dan berakhlak mulia. Dengan mendorong mereka menjadi aktif, progresif, dan berorientasi pada pencapaian ukhrawi. Jadi ini tuh bukan sekedar mengejar nilai akademis, melainkan sebuah proses integral dalam membentuk individu yang bermanfaat bagi sesama. Nah, lanjut di sini ada ayat Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menjadi penjaga terhadap kitab-kitab itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, hanya kepada Allah lah kamu semua kembali, lalu diberitakannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, di sini saya akan membahas 3 hukum tajwid dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama yaitu wa anzalna ikhfa. Kenapa bisa disebut ikhfa? Karena ada nun sukun yang menghadapi salah satu huruf ikhfa yaitu zai. Dibacanya dengung dengan samar. Yang kedua ada ilaika madlin. Alasannya karena ia sukun yang didahului oleh patah, dibacanya 2 harokat. Yang ketiga ada al-kitaba, yaitu alif lam komariah. Alasannya karena ada alif lam yang menghadapi salah satu alif lam komariah yaitu ka, dibacanya dengan jelas. Lanjut, asbabun nuzul ayat 48 dari surat Al-Maidah diturunkan untuk menegaskan risalah Nabi sebagai penutup para nabi dan penyempurna ajaran Nabi Muhammad SAW sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Setiap umat diberikan syariat dan jalan hidupnya masing-masing sebagai ujian dari Allah, dengan perbedaan hukum yang menegaskan bahwa bukan untuk disatukan.
melainkan sebagai bentuk ujian dan motivasi untuk berlomba dalam kebaikan. Perbedaan ini bukan kontradiksi, melainkan ladang amal untuk saling menguatkan dalam kebajikan. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan prinsip universal yang relevan dalam pendidikan dan kehidupan sosial pluralistik saat ini. Lanjut, isi dan kandungan ayat. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 menegaskan prinsip keberagaman syariat sebagai ujian dan kebijaksanaan Allah yang menghendaki umat manusia berlomba dalam kebaikan. Yang pertama yaitu dari Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perbedaan kitab dan syariat adalah untuk menguji dan mendorong persaingan positif dalam amal soleh tanpa menimbulkan perpecahan. Yang kedua yaitu Quraisy Shihab menekankan pentingnya kompetisi sehat yang memperbaiki diri dan masyarakat dengan menghindari fanatisme berlebihan. Lanjut, yang ketiga yaitu Al-Jalalain menyatakan bahwa ayat ini mengajarkan persaingan konstruktif sesuai tuntunan masing-masing umat, sekaligus wasiat menghindari sikap merendahkan antar umat. Yang terakhir yaitu dari Al-Marogi menegaskan bahwa kompetisi ini harus mendorong keimanan, akhlak mulia, dan kerjasama dalam perbedaan, termasuk dalam konteks pendidikan. Nah, lanjut, kita bahas tentang proses pembelajaran Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran, yang meliputi pertama poinnya kontekstual, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata agar siswa bisa menerapkan nilai berlomba dalam kebaikan dalam konteks sosial, sekolah, dan keluarga, atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pendekatan nilai-nilai Islam, yang maksudnya menjadikan nilai Islam yaitu keikhlasan, keadilan, ukhuwah sebagai dasar pembelajaran dengan pemahaman bahwa berbuat baik adalah ibadah dan amanah dari Allah. Yang terakhir adalah pendekatan saintifik, maksudnya yaitu mengembangkan pemahaman melalui observasi, bertanya, menalar, dan menyampaikan hasil secara logis dan mendalam, atau menguatkan pemahaman kritis dan rasional terhadap ayat. Lanjut, proses pembelajaran yang kedua yaitu metode pembelajaran, yang meliputi satu, diskusi kelompok. Maksudnya adalah siswa membahas ayat dan aplikasinya dalam kelompok kecil untuk melatih kritis, sosial, dan toleransi. Yang kedua yaitu studi kasus. Siswa menganalisis kasus nyata seputar persaingan sehat dalam kebaikan, lalu merumuskan solusi berdasarkan ayat tersebut. Yang ketiga yaitu ceramah interaktif. Nah, guru menjelaskan materi sambil berinteraksi dengan siswa melalui tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman aktif. Yang keempat adalah role playing atau bermain peran. Nah, maksudnya yaitu siswa memerankan skenario berlomba dalam kebaikan untuk memperkuat pemahaman melalui pengalaman langsung. Dan yang terakhir yaitu penugasan proyek. Siswa membuat laporan kegiatan atau refleksi tentang praktik kompetisi dalam kebaikan di lingkungan mereka. Lanjut, proses pembelajaran yang ketiga yaitu media pembelajaran, yang meliputi satu, Al-Quran dan kitab tafsir. Maksudnya yaitu membaca langsung teks ayat dan tafsir otentik, baik itu secara cetak maupun digital, untuk memperkuat pemahaman keislaman. Yang kedua yaitu multimedia, menayangkan kisah inspirasi tokoh-tokoh beriman agar siswa termotivasi secara emosional dan kognitif. Yang ketiga yaitu poster dan infografis. Nah, poster dan infografis itu untuk memudahkan dan mempercepat pemahaman konsep kebaikan. Dan yang kelima yaitu aplikasi digital dan platform online, yaitu menggunakan teknologi pembelajaran daring seperti kuis, diskusi, virtual agar kegiatan belajar lebih interaktif dan fleksibel. Lanjut, proses pembelajaran yang keempat yaitu sumber pembelajaran, yang meliputi satu, Al-Quran dan tafsir-tafsir klasik, yaitu menggunakan tafsir otoritatif seperti Ibnu Katsir, Al-Misbah, Al-Jalalain, Al-Marogi,
untuk memahami makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 secara mendalam. Yang kedua yaitu literatur pendukung, seperti buku fikih, akhlak, dan psikologi pendidikan sebagai penguat pemahaman nilai kompetisi dan sosial keagamaan. Yang ketiga yaitu artikel dan jurnal ilmiah. Maksudnya yaitu sumber ilmiah tentang kompetisi positif dalam konteks agama dan sosial sebagai bahan analisis dan diskusi. Yang terakhir yaitu sumber non-teks. Nah, seperti contohnya kisah nyata, wawancara, dokumentasi kegiatan keagamaan sebagai bahan pembelajaran yang kontekstual dan inspiratif. Lanjut proses pembelajaran yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran yang meliputi 1. Tes tertulis. Nah, seperti soal pilihan ganda, isian, dan esai untuk mengukur pemahaman konsep ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan nilai kompetisi dalam kebaikan. Yang kedua yaitu penilaian kinerja. Maksudnya yaitu menilai aktivitas nyata siswa dalam diskusi, simulasi, dan presentasi proyek secara langsung. Yang ketiga yaitu observasi sikap. Maksudnya guru mengamati sikap siswa selama pembelajaran, khususnya dalam saling menghormati dan berlomba dalam kebaikan. Yang keempat yaitu refleksi dan jurnal pribadi, yaitu siswa menulis refleksi pribadi untuk menunjukkan pemahaman dan pengalaman spiritual mereka. Dan yang terakhir yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Formatif yaitu dilakukan saat proses belajar untuk perbaikan, sedangkan sumatif adalah dilakukan di akhir untuk menilai pencapaian akhir kompetisi. Nah, kesimpulan makalah dari materi kompetisi dalam kebaikan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yaitu menegaskan pentingnya menerima perbedaan sebagai ketetapan Allah dan mendorong umat untuk berlomba dalam kebaikan sebagai motivasi memperbaiki diri dan masyarakat. Dalam pendidikan Islam, ayat ini menjadi dasar pengembangan metode pembelajaran yang menanamkan nilai fastabiqul khairat melalui pendekatan kontekstual, nilai Islam dan saintifik, serta metode interaktif seperti diskusi dan role playing. Dengan media dan evaluasi yang tepat, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk generasi yang cerdas, spiritual, dan berkarakter, mampu bersaing secara sehat dalam kebaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.